Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku kenapa pohon durian itu tidak boleh dipupuk NPK. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin beli bibit durian, linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Kalau linknya nggak kelihatan, coba deh usap layarnya atau sentuh layarnya di video ini, nanti akan muncul ya linknya dengan otomatis. Jadi sekarang belanja tuh nggak usah dibikin ribet ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kenapa alasan teman-teman itu kalau budidaya pohon durian itu jangan diberi pupuk NPK, mau merek apapun itu teman-teman. Jangan ya. Kenapa? Karena pupuk NPK itu kebanyakan hanya mengandung nitrogen, fosfor, sama kalium. Hanya itu saja. Sedangkan pada tumbuhan, terutama di pohon durian, itu akan lebih maksimal lagi kalau misalkan teman-teman itu memberikan pupuk yang lebih lengkap. Sama ya, manusia kan juga gitu. Kalau makan jangan cuma daging, sayur, karbohidrat, jangan hanya itu saja, tapi juga ditambah dengan biji-bijian kayak misalkan biji kedelai, berarti ya makan tempe, makan tahu, makan kacang tanah, kemudian ditambah lagi juga makan buah. Jadi tubuhnya itu semakin sehat. Nah, terlepas sehat itu takdir atau enggak, kita tuh harus tetap berusaha gimana caranya biar sehat. Begitupun dengan pohon durian, teman-teman. Nah, terus apa pupuknya yang bagus untuk pohon durian? Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman itu pengen menanam yang pohon durian itu kan jangka panjang. Teman-teman menanam seperti biasa, bikin lubang tanam, kemudian bikin media tanam. Jadi tanah yang digali itu, entah tanahnya itu banyak batunya atau itu tanah liat atau tanah berpasir, semuanya bisa digunakan untuk budidaya pohon durian teman-teman. Tapi tanahnya itu dicampur dengan pupuk kandang. Caranya teman-teman ambil, jadi perbandingannya 1:1 ya. Kalau misalkan dikira-kira tanah galiannya itu dapatnya 10 ember, ya tolong cari juga pupuk kandang yang udah jadi tanah sebanyak 10 ember. Kemudian diaduk ya, dicampur dan digunakan untuk menanam. Jadi dikembalikan lagi ke lubang tanam teman-teman. Nah, selanjutnya kan aku kan memberi saran kepada teman-teman itu untuk tidak memakai pupuk NPK. Emangnya pupuk apa yang bagus? Ada. Justru buatan teman-teman sendiri itu hasilnya lebih bagus. Kalau teman-teman nanam tumbuhan ya di kebun, itu kan pasti tumbuh tuh yang namanya rumput, ya kan? Rumput tumbuh itu jangan diherbisida teman-teman. Ya, teman-teman kalau mau bikin pupuk yang paling gampang itu teman-teman cabutin rumputnya itu, sekalian membersihkan, ya kan? Kan nggak harus bersih banget kan, ya kan? Teman-teman cabutin, jadi pupuknya itu terbuat dari tumbuhan yang utuh. Rumput itu kalau teman-teman cabut itu kan tumbuhan yang utuh, ada akarnya, ada daunnya, ada bunganya, ya utuh kan. Nah, teman-teman kumpulin di ember yang besar ya, 50 liter, dimasukin rumput ya, semuanya masukin, ditekan-tekan pelan aja, jangan pakai kaki apa loncat-loncat, jangan, nanti malah embernya pecah ya. Kemudian teman-teman masukin air ya, terus ditutup biar tidak ada nyamuk yang bertelur di situ. Kemudian setelah 1 minggu teman-teman bisa memanen dengan cara mengambil airnya saja 1 gelas, kemudian dicampur dengan 20 gelas air biasa, kemudian digunakan untuk menyirami pohon durian.
setiap hari teman-teman. Insya Allah tumbuhan teman-teman akan jauh lebih sehat, lebih subur daripada yang dikasih pupuk NPK tapi jarang-jarang. Yakin deh, yakin banget pokoknya gitu teman-teman. Terus apalagi ya teman-teman, oh iya, disclaimer ya teman-teman, jadi ini foto-fotonya itu dari artificial intelligence ya teman-teman, jadi nggak ada di dunia nyata yang benar-benar selebat ini, karena sifatnya ini hanya sebagai pemanis daripada yang kelihatan hanya mukaku. Alangkah baiknya itu fotonya ya buah durian yang lebat. Dan semoga teman-teman yang mau konsisten untuk menanam durian dengan cara seperti ini bisa kelakon atau terwujud ya cita-citanya punya pohon durian yang selebat di foto ini. Amin gitu ya teman-teman. By the way teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman yang udah ngasih aku subscribe, memberi aku super thanks, kemudian belanja di tokoku ya kan. Kan ini kalau teman-teman klik videonya gitu ya, tidak di pause, maksudnya cuma disentuh aja layarnya, itu kan muncul link di pojok kiri bawah itu muncul. Itu kalau teman-teman klik itu ada istilahnya tuh dagangan ya. Di situ ada pohon durian yang utama, terus yang di bawah-bawah itu ada benih tanaman yang lainnya. Teman-teman tinggal pilih, tinggal diborong aja deh. Semoga teman-teman sukses dalam berkebunnya gitu ya teman-teman. Oh ya, pupuk yang aku bilang tadi itu bisa digunakan untuk semua tanaman teman-teman. Kalau tanaman keras, misalkan tanaman durian seperti ini, itu tuh malah kalau kita mau rutin, meskipun pohonnya udah gede, tetap kita pupuk setiap hari dengan dosis yang sama, itu hasilnya insya Allah semakin subur tanamannya teman-teman. Jadi setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu, tetap bermanfaat, tetap ada bedanya teman-teman. Jadi ya kita sebagai manusia ya jangan cuma berdiam diri, itu sih. Terus aku juga membahas tanaman-tanaman yang lainnya, teman-teman bisa cek juga, meskipun pupuknya sama tapi kan perlakuannya beda-beda ya kan, tiap tanaman beda-beda. Ada tumbuhan tuh yang sebaiknya sering dipangkas, ada yang enggak dipangkas kan gitu. Ya wis gitu dulu teman-teman. Buat yang Islam jaga sholatnya ya. Terima kasih.